Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang atau menjelang siang ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama tentu rasa syukur ya, Alhamdulillah, puji syukur pada Allah bahwa kita diizinkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa bertemu dalam rangka untuk sharing, mencari ilmu, berbagi, dan mudah-mudahan harapan kita semua ini akan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita hari ini bicara tentang SOP. SOP adalah bagian daripada sistem bisnis, ya, sistem bisnis. Saya akan mulai tentang apa sih pentingnya, ya. Kenapa sih SOP itu penting gitu kan? Kenapa sih SOP itu penting? Karena kalau kita ingin belajar sesuatu atau kalau kita ingin mengembangkan bisnis kita, usaha kita, tentu ada motivasi, ada alasannya, ya. Dan hari ini Bapak Ibu akan ketemu apa yang namanya SOP gitu kan. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak para business owner, para pengusaha, termasuk adalah teman-teman UMKM itu belum tahu apa sih itu SOP. Bahkan melihat wujud SOP juga banyak yang belum tahu. Bahkan membedakan antara job description ya dengan SOP, dengan instruksi kerja, ada lagi nanti KPI, itu kadang-kadang juga masih membingungkan. Gitu. Maka saya akan jelaskan pelan-pelan. Teman-teman, kenapa sih kita butuh sistem? Kenapa kita butuh SOP? Gitu ya. Ya, nanti saya jelaskan, ada slide-nya ya. Tenang ya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya kasih pengantar dulu karena ini penting. Kita berbisnis itu apa sih tujuannya gitu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa berbisnis itu supaya bebas waktunya, uang semakin banyak didapat ya. Jadi ada kebebasan finansial, ada kebebasan waktu, ya kan? Tidak ada yang mungkin kalau dulu kerja sama orang disuruh-suruh, mungkin nggak enak lah, nggak bebas waktunya. Ada yang mungkin beralasan seperti itu ketika kita berusaha, berbisnis, berdagang, supaya apa? Kita bisa bebas merencanakan keuangan kita sendiri. Bebas waktu kita, gampang ketemu keluarga, ya. Kapanpun kita bisa mau ke kantor, ya. Atau enggak karena perusahaan kita sendiri jadi lebih gampang. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenyataannya, faktanya gitu, banyak pebisnis, teman-teman UMKM justru terlalu sibuk dengan urusan bisnisnya, kemudian urusan rumahnya sering tidak terurus dengan baik. Apa karena lembur lah, karena masih ada di kantor lah, masih melayani customer lah, masih diproduksi lah gitu. Bapak Ibu sekalian, sukses itu tidak hanya sekedar uang. Makanya tujuan bisnis itu tidak hanya sekedar uang. Ya, sukses menurut saya adalah kita punya banyak uang, oke. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di sini nanti menjadi orang yang kaya, yang banyak uang dan berkah tentunya. Yang kedua selain uang adalah waktu, Bapak Ibu sekalian. Maka ada 4 kategori ya orang sukses kalau dikaitkan dengan finansial dan waktu yang dia miliki. Ada orang yang punya banyak waktu, tetapi mohon maaf, yang pertama, orang yang tidak punya banyak waktu dan tidak punya uang. Nah, ini kan bingung, nggak punya waktu, nggak punya uang. Saya sampai sekarang pun bingung ya kategori yang pertama ini, siapa? Kemudian yang kedua, ada orang punya banyak waktu, tetapi dia tidak punya uang. Bisa jadi mereka adalah para pengangguran. Ya, orang yang tidak punya pekerjaan, jobless dan lain-lainnya. Dia punya banyak waktu, tapi tidak punya uang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini tolong diperhatikan. Yang ketiga,
punya banyak uang atau punya uang gitu ya, tetapi tidak punya waktu. Karena apa? Karena sibuk mengurusi bisnis atau usaha kita. Ya, seperti itu. Seperti apa? Self employer, mohon maaf, pegawai dan lain-lainnya, yang intinya bahwa waktu kita itu ditukar dengan uang. Jadi kalau kita nggak mengorbankan waktu, kita nggak ada di dalam suatu bisnis atau suatu pekerjaan, ya kita nggak dibayar, kan begitu. Itu bisa self employer, termasuk karyawan, trainer, dan lain-lainnya yang membutuhkan kehadiran secara fisiknya. Yang kita inginkan tentu adalah yang kuadran kanan. Kalau menurut bapak kita, bapak pakar ekonomi kita, yaitu Robert T. Kiyosaki, itu ada kuadran kanan, yaitu orang yang kaya raya, orang banyak uang dan juga dia punya banyak waktu. Have time and have money. Itu yang kita inginkan, dan itu mustahil kita dapatkan Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak punya sistem, kalau kita tidak punya SOP. Nah, begitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, ada beberapa ciri usaha yang akan besar, ya. Yang tanda-tanda bahwa bisnis akan besar, pertama adalah biasanya owner semakin sibuk. Ya, kita semakin sibuk. Kenapa semakin sibuk? Karena apa? Karena banyak omset, banyak penjualan, banyak customer. Ya wajar kalau kita sibuk. Justru kesibukan kita atas usaha kita itu ciri-ciri usaha yang akan besar. Itu patut kita syukuri, gitu ya. Harus kita syukuri. Tapi efek yang berikutnya adalah kualitas produksi menurun. Nah, karena kita terlalu sibuk, banyak yang diurusin, kualitas produk kita menurun. Itu juga termasuk ciri perusahaan kita akan besar. Karena apa? Sudah banyak order, ya, kapasitas harus banyak, tapi kita nggak punya sistem, kita nggak punya tim yang solid. Akhirnya apa? Yang dikorbankan produk. Apakah kualitasnya, apakah packagingnya, apakah performanya, apakah bentuknya, itu bisa berubah, teman-teman. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah ciri usaha akan besar adalah yang ketiga adalah layanannya menurun. Ya kan, ini berantai ini ya. Ya. Karena semakin sibuk, produksi kualitasnya menurun, kemudian layanan menurun. Ya, WA nggak bisa langsung dibalas, apalagi email, nggak pernah buka email ya. Gitu. Jadi kalau WA datang itu kita biarin dulu karena sibuk ya, nggak kita buka dulu supaya centangnya nggak biru ya. Gitu. Nanti sore setelah kita sudah mulai kosong baru kita buka, baru kita jawab, maaf, baru lihat HP gitu biasanya. Padahal sibuk gitu. Itu itu ciri-ciri bahwa usaha kita mau besar sebetulnya, teman-teman ya. Kemudian sering lembur, tidak punya waktu untuk keluarga, itu begitu. Itu ciri usaha yang akan besar, ya. Termasuk kemudian pebisnis itu sakit-sakitan, stres, itu juga ciri usaha akan besar, ya. Nah, hanya pertanyaannya, ini akan menjadi besar beneran atau tidak, tergantung sikap kita. Bagaimana menyikapinya? Ketika sudah mulai sibuk, banyak order, banyak omset, banyak pasien, banyak klien, kita nggak bisa menyikapinya. Ada dua pilihan, kita jatuh apa kita scale up bisa berkembang. Salah satu pilihan kita adalah menyikapinya adalah kita segera membuat sistem agar ada standarisasi dalam operasional usaha kita, ya, sehingga kita bisa scale up, bisa mengembangkan usaha kita dengan baik. Oh, di chat itu ada yang dari Gianyar ya ternyata ya. Salam kenal, saya Heriana dari Gianyar. Oke Pak, nanti bisa main-main di Denpasar ya. Ya, karena saya pernah, mohon maaf ini info saja ya Pak. Saya pernah juga menjadi ketua koordinator di rumah BUMN BRI Gianyar. Ya, gitu. Wah, Ya, ini satu iya di RKM. kebetulan sekali ya Pak ya. Iya, di RKM. Jadi banyak teman-teman UKM ya, para pengrajin di Gianyar ya, itu yang menjadi binaan kita. Ya.
Ya ini kebetulan BRI lagi nih. Oke, karena saya memang banyak bersentuhan dengan para UMKM ya teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, saya akan masuk. Kalau kita bicara SOP kan luas ya, tapi waktu kita kan hanya maksimal 2 jam ya Pak ya. Ini luas sekali sebetulnya ya. Oke, gini aja. Nanti kan ada tanya jawab ya. Ya, nanti ada tanya jawab. Saya jelaskan dulu tentang apa itu SOP. Ya. Saya boleh share ya, Pak ya? Bisa ya, share. Boleh, silakan Pak, Oke. sudah bisa. Jadi ini sebenarnya materi. Kalau saya bikin workshop biasanya 2 hari, Pak, full day ya gitu. Ya, 2 hari full gitu ya. Tapi nggak apa. Ini nanti tanya jawabnya aja yang di ini. Oke. Ada yang dari Bandung ya, tempat usaha Taban. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, ini bisa dilihat teman-teman.